Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam Pak Har. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Har? Alhamdulillah kabarnya juga baik, semuanya juga sehat walafiat. Begini Pak Zain, kita mumpung ketemu ini kita ngobrol-ngobrol yuk ya tentang PPDB ya. Oke, Tidak Pak. terasa Pak Zain, kita sudah bulan Mei ya. Kita sudah waktunya untuk PPDB. Iya Pak. Ini yang bisa sampaikan ini SDN Wonokusumo 6 ini gimana Pak, sudah persiapan untuk PPDB 2024-2025 ini? Nah, oke, terima kasih Pak Har pertanyaannya. Jadi untuk kesiapan PPDB di jenjang SD ya, khususnya di SDN Wonokusumo 6 ini alhamdulillah persiapannya sudah 100% sudah siap, mulai dari sesi kepanitiaan, mulai dari pelayanan, mulai dari perangkat juga sudah siap. Oh gitu. Ini gini Pak Sen, beberapa tahun terakhir ini PPDB kita tuh dilaksanakan secara online ya. Kalau dulu itu yang SD SMP itu online, kemudian TK SD itu belum ya, masih offline. Yang sekarang beberapa tahun terakhir ini sudah online semuanya. Dari situ ada sekian wali murid yang mereka sudah sangat melek sekali dengan teknologi. Iya, dan benar ya, sekali Pak. Mereka tidak perlu dibantu ya. Iya, sudah. Tapi ngomong-ngomong mungkin masih ada sekian persen yang mungkin masih belum ini ya. Belum ngerti, belum paham betul iya, dengan belum online paham. ini. Kira-kira dari sekolah bagaimana Pak Cik? Nah, dari sekolah nanti kami siap untuk melayani ya, baik untuk yang perangkat internetnya itu kurang mendukung juga. Nanti kami juga akan menyediakan pelayanan seperti itu, atau mungkin barangkali nanti di saat nanti daftar sendiri online nanti kesulitan, kami juga sudah menyediakan CP ya, kontak person untuk menanyakan apa saja kesulitannya untuk daftar, sehingga saat nanti pendaftarannya itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke. Ada sebagian mereka tuh yang tidak banyak tahu tentang PPDB Pak Jen, ya. Sehingga mereka butuh sekali pengetahuan tentang PPDB, tentang zona itu jalur dan sebagainya. Ini kira-kira di kepanitiaan ini apakah sudah disiapkan semuanya Pak Jen? Nah, untuk kesiapan dari PPDB ini ya, kami juga menyediakan humas nanti yang melayani di gerbang depan nanti ya. Nanti di sini ada humas yang melayani bagaimana cara daftarnya, apa saja syaratnya seperti itu, walaupun secara online. Iya. Selanjutnya mereka mungkin kalau online Pak Sen itu ada sebagian yang belum tahu cara masuknya ke aksesnya ini yang barangkali orang tua wali murid perlu tahu bagaimana sih kita mengakses ke PPDB untuk SD 2024, barangkali bisa disampaikan. Untuk cara aksesnya ya, nanti yang jelas dipersiapkan perangkat gadgetnya, bisa pakai HP atau pakai laptop, dan pastinya sudah terhubung dengan internet. Bisa pakai wifi atau paketan. Lalu nanti di situ bisa kita buka di Google, lalu ketik saja nanti PPDB SD. Lalu nanti dipilih yang paling atas sendiri, kita klik di sini. Nah, di sini sudah muncul beranda untuk pendaftaran peserta didik baru di jenjang SD. Di sini juga sudah tersedia menu-menunya ya. Mulai dari panduan, pendaftaran, jadwal. Nah, itu nanti juga ada penjelasannya. Jadi bisa dilihat di sini. Oh iya. Ini kemarin saya dengar informasi terbaru ya terkait dengan peraturan wali kota nomor 21 tahun 2024 tentang persyaratan ini calon peserta didik ya. Ini barangkali bisa disampaikan secara umum ya. Kira-kira untuk yang dari TK mau naik ke SD itu kira-kira persyaratannya gimana? Nah, untuk persyaratan ya calon peserta didik baru nanti bisa dilihat di bagian menu panduan. Nah, lalu di sini nanti ada menu persyaratan umum CPDB. Gitu. Nanti di sini ada beberapa persyaratan umum. Yang pertama adalah nanti yang menjadi prioritas untuk daftar di SD ya, itu nanti adalah usianya 7 tahun sampai 12 tahun. Berarti yang kemarin-kemarin mungkin usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun belum sempat sekolah atau putus sekolah, boleh ya? Boleh daftar ya? Boleh. Maksimal 12 tahun. Iya. Lalu nanti juga
Pak, misalkan anak saya belum 7 tahun Pak, masih 6 bulan, 6 tahun 6 bulan atau 6 tahun 10 bulan, nah, tetap bisa daftar. Bisa daftar ya. Bisa daftar. Bahkan nanti yang masih usia 5 tahun 6 bulan ya, itu paling minimal ya, itu juga bisa daftar, tapi dengan syarat khusus. Anak tersebut harus sudah dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog ya, bahwa anak tersebut menerangkan memiliki bakat istimewa atau kecerdasan yang lebih luar biasa. IQ-nya tinggi. Nah, berarti kita simpulkan berarti yang daftar di SD itu minimal 6 tahun. 6 tahun. Di bawah itu boleh ya. Boleh. Paling bawah itu 5 tahun 6 bulan. Yang 5 tahun 6 bulan itu harus punya syarat khusus. Syarat khusus. Dia punya kecerdasan istimewa gitu ya. Iya. Tapi harus dibuktikan ini ya. Harus dibuktikan dari psikolog. Nanti kalau misalnya orang tua datang ini, Pak, anak saya itu pinter Pak ini Pak. Usianya 5 tahun 7 bulan. Ini pinter Pak ini Pak. Nah, boleh Bisa, Pak? boleh. Tapi dia harus membawa syarat itu tadi ya. Iya. Harus ada bukti dari itu ya, psikolog ya, iya. yang buktikan bahwa dia punya kecerdasan yang istimewa. Iya. Oke. Ngomong-ngomong selanjutnya ini untuk jalur ya, karena ini beberapa tahun itu jalur zonasi itu kemudian ada dibagi-bagi lagi ya, ada jalur afirmasi dan sebagainya. Barangkali bisa dijelaskan ini jalur-jalur PPDB untuk yang ke SD ini. Nah, untuk jalur di sini juga ada penjelasannya Pak Har ya. Nah, jadi untuk jalurnya di sini ada jalur zonasi, jalur yang kedua afirmasi kategori inklusi, lalu afirmasi kategori keluarga miskin dan keluarga pramiskin, lalu yang terakhir jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk jalur zonasi ini di sini untuk sistem poinnya nanti tetap memperhatikan usia dan di situ dari KK di situ sudah ada data bahwa kakak tersebut RT mana, RW apa, kelurahan apa. Nah, nanti kalau terus kecamatan apa itu nanti juga dibuktikan dengan antara rumah tersebut, rumah calon peserta didik baru tadi ya, terus dengan sekolahan tersebut memiliki kesamaan RT atau RW atau kelurahan atau kecamatan. Jadi nanti poinnya ada tersendiri. Berarti yang kalau calon peserta didik itu pertama itu satu RT. Iya, poinnya lebih tinggi. Paling tinggi ya. Lebih tinggi. Ya, kemudian nanti RW, kemudian berikutnya satu kecamatan dan seterusnya poinnya mulai menurun. Gitu ya. Iya. Mungkin sama dipadukan sama usia ya? Ya, nanti kan di total nanti poinnya. Jadi total dari poin usia dengan total dari poin zonasi yaitu kesamaan kecamatan, kelurahan, RT, RW itu nanti akan ditotal baru nanti akan di ranking. Nah, setelah di ranking itu nanti tinggal melihat anak saya nanti peringkat berapa, jangan sampai peringkat itu melebihi dari kuota sekolah yang akan dituju. Begitu. Iya. Nah, berarti kita bisa mengira-ngira Pak Sen. Ya. Kira-kira poin tertinggi berarti calon tadi yang gimana? Yang jelas nanti kalau yang berarti poin tertinggi itu peserta didik yang 1 RT. Ya, 1 RT dengan sekolah. Kemudian dia usianya minimal 7 tahun. Ya, bukan lebih tua ya, tapi 7 tahun ke atas. Ya, berarti dia poinnya 20 ya. 20 ya. Dari jarak itu dapat poin 10, yang dari tinggal di total aja. Ini udah dapat poin 10 itu 20, poin tertinggi. Gitu ya. Iya, benar sekali, Pak. Oke. Terus kemudian saya tanya sedikit Pak Sen, ini untuk yang mereka yang dari keluarga miskin dan pramiskin itu kira-kira gimana Pak Sen mereka bisa tahu oh saya ini termasuk keluarga miskin, saya ini termasuk tidak keluarga miskin, itu gimana mereka tahu? Untuk mengetahui bagi calon peserta didik baru ya yang ingin daftar di jalur afirmasi kategori keluarga miskin dan pramiskin, ini bisa dilihat dulu dengan melihat web yang ada di sini ya, nanti saya perlihatkan. Nanti di Google itu nanti diketik saja Si Miskin Surabaya. Gitu. Nanti terus lihat di paling atas sendiri. Lalu nanti di situ diklik yang sebelah kanan, di situ cek keluarga miskin atau keluarga pramiskin. Setelah itu nanti dimasukkan nomor nicknya. Nomor nicknya siswa. Baru nanti diklik cari. Nanti baru nanti keluar datanya bahwa menerangkan
anak ini atau keluarga ini termasuk keluarga miskin atau pramiskin. Dan biasanya kalau tidak melihat dari web ini juga bisa dilihat dengan melihat stiker yang ada di rumahnya. Kalau rumahnya biasanya itu ditempeli stiker dari dinas sosial atau di spenduk ya, itu nanti ada stikernya barcode yang menerangkan bahwa keluarga tersebut termasuk keluarga gamis atau keluarga pramiskin. Gitu ya Pak. Ya, kalau sudah termasuk keluarga gamis atau pramiskin baru boleh mendaftar dari jalur yang afirmasi keluarga miskin dan pramiskin. Oke, berarti nanti dari mereka yang keluarga miskin atau calon wali murid ini bisa cek dulu ini ya, update dulu di sini ya. Iya, bisa ngecek dulu di sini. Harus update dulu di sini. Ya, untuk memastikan bahwa termasuk keluarga miskin atau pramiskin atau tidak. Iya, benar sekali Pak. Ya, oke. Itu untuk jalur-jalurnya Pak Sen ya. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya gimana Pak Sen? Mereka yang barangkali belum sering online itu kadang-kadang masih bingung ya. Ayo mungkin kita bimbing sedikit untuk tata cara pendaftarannya. Jadi untuk tata cara pendaftaran ya, di sini ada menu pendaftaran. Nah, itu kita klik. Nah, dari sini juga sudah ada menu beberapa jalur. Nah, tergantung nanti kita akan mendaftar di jalur apa. Sebelum kita mendaftar di jalur apa tersebut ya, kita harus tahu jadwalnya dulu. Jadwalnya sudah ada di sini ya. Nah, dari menu yang paling atas jadwal juga sudah ada. Nah, di sini juga sudah ada. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, terus nanti dari jalur dari menu pendaftaran di bawah ini juga sudah ada jadwalnya, dibuka tanggal berapa ini kan ya. Karena ini belum waktunya, ini diklik belum bisa. Masih belum bisa. Tapi nanti untuk cara pendaftarannya, mungkin yang pertama ini dari jalur afirmasi dulu Pak Arya. Nah, untuk dari jalur afirmasi yaitu dari inklusi atau keluarga miskin dan pramiskin ya, sebelah sini. Itu nanti diklik dulu, nanti setelah itu nanti tinggal memasukkan NIK. Nah, setelah nanti NIK itu ada, itu nanti langsung di situ sudah ada keterangannya, keterangan bahwa usianya berapa. Karena apa? Karena di KK itu sudah ada tanggal lahir siswa. Juga sudah ada alamat siswa. Juga sudah terhubung dengan dinas sosial bahwa data tersebut sudah termasuk warga miskin atau pramiskin. Jadi nanti tinggal memasukkan nik saja, data langsung muncul semua. Tinggal nanti kita klik daftar. Seperti itu Pak. Oh ya Pak Sen, ini kalau kita lihat dari tanggal-tanggalnya ini, yang pertama didahulukan ini ternyata jalur ini Mbak Sen ya, jalur perpindahan tugas, jalur afirmasi keluarga miskin, pramiskin, kemudian jalur afirmasi inklusi ini didulukan ya. Jadi bagi orang tua wali murid yang mau mendaftar di jalur ini pendaftarannya kalau tidak salah tanggal 20 sampai 22 Mas ya. Benar sekali. Berarti hari Senin depan Mas ya? Iya, Senin depan. Hari Senin depan sampai hari Rabu. Jangan lupa bagi mereka yang mau mendaftar di jalur ini, jalur afirmasi, perpindahan tugas ini, jalur inklusi bisa mendaftar. Tapi nanti untuk yang jalur, kalau kita lihat jadwalnya, yang jalur zonasi ini masih awal bulan Juni. Bulan Juni. Tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni. Untuk kelurahan. Zonasi kelurahan. Lalu untuk kecamatan itu tanggal 10 sampai tanggal 11. Lalu yang terakhir untuk jalur kota, zonasi kota itu 13 sampai 14. Tapi sebelumnya itu semua Pak Hari ya, kita harus mengetahui caranya, mengetahui cara daftarnya. Nanti disediakan waktu tersendiri yaitu tanggal 16 dan tanggal 17 yaitu untuk uji coba pendaftaran. Uji coba. Penting sekali. Tujuannya adalah agar mengerti tata cara urut-urutannya nanti daftar itu bagaimana dari segala jalur. Uji cobanya berarti tanggal 16 sampai 17. Berarti besok apa Mas itu? Hari, kalau nggak salah hari Rabu Kamis itu ya. Kamis ya. Kamis sampai hari Jumat. Oh iya benar sekali. Jangan lupa semua jalur yang mau daftar jalur apapun uji coba dulu. Penting itu. Dicoba nicknya, gitu Pak Sen ya. Benar sekali. Nicknya aktif atau tidak. Kemudian bisa tahu teknisnya pendaftaran. Penting sekali. Makanya jangan lupa hari Kamis, Jumat
Nah, uji coba PPDB SD. Ya, nanti kami juga akan siap untuk melayani. Misalkan ada kesulitan, bagaimana cara daftarnya. Nanti dari tim panitia juga siap untuk melayani dari secara online atau datang ke sekolah. Mungkin yang kesulitan juga bisa. Ya, berarti mereka harus coba dulu di rumah, Mas. Ya, coba dulu di rumah. Ya. Nanti kalau terkendala boleh di sekolah. Boleh ke sekolah, boleh. Gitu ya. Iya, benar sekali, Pak. Ya, ngomong-ngomong Pak Jen, ini ada 3 jalur zonasi Pak Jen ya. Iya, benar sekali, Pak. Ini pemerintah menyediakan zonasi kelurahan, zonasi kecamatan, zonasi kota. Iya. Ini kira-kira nanti prosesnya gimana Pak Jen? Ya gini Pak Ar ya. Jadi sebelumnya ini Pak Ar saya jelaskan dulu ya. Dari masing-masing jalur ya. Untuk satu sekolahan itu kan menampung beberapa jalur. Baik dari jalur zonasi atau dari jalur perpindahan tugas atau dari jalur afirmasi. Di situ ada kuotanya. Oh, kuotanya. Nah, untuk sekolahan kita yaitu SDN Monokusmo 6, untuk kuotanya adalah 168 Pak Har. Oh gitu. Ya. Oh banyak Pak Jen ya? Ya banyak. Kita berapa kelas nih? Nah, jadi untuk kita ini akan menyiapkan 6 rombel ya, 6 rombel. Untuk masing-masing rombel di situ adalah 28. Nah, di situ totalnya atau 100%-nya. Nah, tapi untuk pembagian dari masing-masing kuota untuk perpindahan tugas, nah di sini paling banyak adalah 5%. 5% dari kuota tadi. Nah, bisa dihitung sendiri. Ya. Lalu untuk dari jalur afirmasi, baik afirmasi keluarga miskin dan pramiskin dan inklusi itu juga minimal 15%. Minimal 15%. Nah, terus untuk dari jalur zonasi, ya ini yang paling banyak ya, 70%. 70%. Iya. Ya, oke. Nah, jadi nanti tinggal menghitung sendiri nanti. Misalkan misalkan saya pengen daftar dari jalur ini, kira-kira masih cukup apa tidak? Nah, kuotanya berapa? Nah, di situ bisa diperhitungkan sendiri. Oke. Ini ada permasalahan kadang-kadang yang muncul di PPDB itu. Kadang-kadang di titik tertentu ya, ada jarak tertentu, kemudian usia tertentu, kadang-kadang ada yang tidak diterima di zonasi kelurahan, Mas Jen. Oh iya benar Pak. Sudah tergeser. Iya. Misalnya daftar ke sekolah A, kemudian pagunya sudah penuh. Iya, benar sekali Pak. Nah, terus kemudian ini apa harus memanfaatkan jalur zonasi kecamatan begitu atau gimana, Mas? Iya, benar sekali Pak Har. Jadi gini Pak Har ya. Misalkan kita daftar di SDN Monokusmo 6. Oh, ternyata di situ sudah penuh. Sudah penuh. Iya, sudah daftar, terus dilihat di hasil sementara atau peringkat sementara, datanya sudah tidak ada. Otomatis kan di situ namanya tidak tercantum di pengumuman sementara kan ya. Nah, di situ jangan berkecil hati. Nah, di situ bisa daftar dengan jalur di kecamatan. Nah, berarti karena dalam satu kecamatan ini juga masih banyak sekolah negeri. Iya, barangkali ada di sekolah-sekolah tertentu yang masih dalam satu kecamatan itu pagunya masih belum terpenuhi. Berarti di situ yang tadi calon peserta didik itu bisa masuk ke situ. Iya, bisa masuk. Iya. Tapi mesti cabut berkas dulu Pak Jen ya. Bisa dicek di situ Pak Har, bisa dicek. Nah, jadi nanti kalau misalkan di situ, nama saya nggak ada di sini. Nah, di situ bisa langsung melihat di webnya nanti misalkan di situ juga. Di sini ada beberapa ketentuan sekolahan, keterangan sekolahan di sini ya. Nanti di situ juga ada keterangannya. Oh, sekolahan ini masih kosong, sekolahan ini masih kosong. Nah, di situ bisa langsung masuk ke situ. Oh iya, sambil ngitung-ngitung poinnya Pak Jen ya. Anak saya itu kok perkirakan poinnya. Kira-kira anak saya itu usianya sekian, jaraknya ini sudah satu kecamatan, kira-kira poinnya sekian. Oh, enaknya insya Allah saya masukkan sekolah ini mungkin masuk. Nah, begitu ya. Bisa memperkirakan. Iya, terima kasih. Nanti kalau misalkan di jalur kecamatan itu juga tidak masuk ya, sudah penuh semuanya dalam satu kecamatan itu sekolah SD negeri itu penuh, itu juga jangan berkecil hati karena masih ada satu kesempatan lagi yaitu yang di jalur zonasi kota. Ya, tapi di sini mungkin agak jauh. Iya, agak jauh karena lintas kecamatan. Ya, mungkin dari kecamatan-kecamatan yang jauh di sana masih ada yang kosong. Nanti itu kita bisa diambil, tapi ya tetap memperhitungkan usia tadi. Poinnya tadi. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Jen. Kita ngobrol-ngobrol seputar PPDB SD untuk tahun 2024-2025. Semoga bagi orang tua wali murid yang ada di rumah, dimanapun berada, nanti untuk mendaftarkan putra putrinya, monggo bisa
dipersiapkan. Yang jelas jangan lupa tanggalnya. Nanti terus kalau tanggalnya telat juga ada tambahan Pak Har, sedikit Pak Har ya. Jadi nanti dari tim panitia setiap hari, karena pendaftarannya itu kan beberapa hari Pak Har ya. Setiap hari nanti di situ kami juga menyediakan itu ada peringkat paling minimal atau peringkat terakhir yang sementara yang keterima di sekolah kita. Di hari itu. Ya, karena ini dari tahun ke tahun nih Pak Har ya. Sekolah kita itu untuk pendaftarannya itu banyak Pak Har. Oh begitu. Ya, jadi itu untuk melihat peringkat terakhir itu kita akan menulis usia minimalnya itu yang keterima di sini itu setiap hari. Oh begitu. Berarti nanti sampai ditunggu di hari terakhir pengumuman yang final. Nah, setelah pengumuman final nanti di situ jangan lupa juga untuk ngeklik daftar ulang. Nanti daftar ulang itu nanti tinggal klik juga secara online. Nah, jangan sampai juga daftar ulang walaupun sudah keterima di pengumuman sementara itu santai-santai, tanpa harus melihat informasi terus ya. Jadi setelah daftar pantau terus pendaftarannya ya. Hasil sementara juga selalu dipantau sampai pengumuman akhir juga dipantau. Setelah itu nanti terus jangan lupa untuk daftar ulang. Setelah daftar ulang, baru benar-benar sudah keterima di sini. Nanti kami akan menyiapkan grup WA untuk calon peserta didik yang baru. Wali murid yang baru untuk nanti mendapatkan informasi lebih lanjut untuk diundang ke sekolah ini. Jadi nanti pada masa pendaftaran PPDB itu perkembangan terakhir setiap harinya nanti ditempelkan di sekolah ya. Iya, benar sekali. Biar orang tua wali murid itu yang mau daftar tuh tahu gitu. Perkirakan anak saya mau daftar ke sini, sudah minimal sudah usia sekian. Jangan sampai gitu sudah peringkatnya itu jauh tapi tetap daftar. Langsung namanya dicari nggak ada. Kasihan gitu ya. Jadi nanti harapannya orang tua wali murid jangan lupa yang pertama uji coba dulu. Penting itu Pak. Uji coba tanggal 16-17 ya. Benar sekali. Hari Kamis Jumat uji coba dulu. Niatnya dicoba untuk PPDB dulu. Benar sekali. Setelah uji coba nanti dipantau tanggalnya. Sesuai jadwalnya. Kalau mau masuk ke afirmasi tanggal 20 sampai 22 hari Senin depan ini kan? Hari Senin depan. Tapi kalau nanti mau masuk ke jalur zonasi tunggu tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni kelurahan. Nah, jangan lupa setelah diterima pengumuman harus daftar ulang. Kalau tidak daftar ulang nanti kosong Mas. Namanya hilang. Bisa jadi nanti diisi yang peringkat bawahnya nanti akan naik bawahnya cadangan. Terima kasih Pak Sen, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang PPDB. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk sekolah kita dan juga untuk masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Wonosobo yang barangkali ingin mendaftarkan ke sekolah kita tercinta, SDN Wonosobo 6 Surabaya. Terima kasih matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.